Oke, salam sehat untuk kita. Perkenalkan, nama saya Pedro Monogena. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran saya, yaitu tentang sistem basis data bertopik normalisasi. Guru studi saya yaitu Pak Jonas. Oke, mari kita bahas topiknya. Oke, terutama kita mempelajari tentang normalisasi. Normalisasi adalah bentuk proses untuk mengubah suatu informasi utama yang memiliki masalah tertentu atau masalah anomali menjadi beberapa tabel relasi dengan mengurangi redundansi yang tidak perlu. Oke, istilah normalisasi berasal dari E.F. Codd, salah seorang perintis teknologi basis data. Oke, di sini topik pembahasan kita tentang bentuk tidak normal, bentuk normal pertama, kedua, dan ketiga. Bentuk tidak normal yaitu satu. Langkah pertama dalam menyelesaikan permasalahan dari tampilan nota pembelian barang adalah membentuk nota menjadi label dalam bentuk tidak normal. 2. Dalam bentuk normal ini, semua file di data dan semua data yang ada direkam serta bagian yang double tidak perlu dituliskan. Hasil dari bentuk tidak normal di nota di atas dapat dilihat pada tabel yang akan datang tersebut. Oke, di sini kita lihat tabelnya, yaitu tentang bon pembelian, tentang pembelian Honda. Contoh di sini nama mereknya Supra X. Oke, dan semua tertera nomor faktur, tanggal, dan lain-lain. Oke, maka hasil dari bentuk dari tidak normal atau anomali atau anonormal tersebut ada field yang ada pada gambar. Yaitu pertama, pada gambar tersebut terdapat tanggalnya, nomor faktur, nomor polisi, merek, mekanik ID, ada kode parts, nama parts, kuantum, harga, diskon, jumlah, potongan harga, dan total keseluruhan. Ya, mungkin itu aja sebagian dari pada teks tersebut ada field-fieldnya yang termasuk pada tabel. Nah, maka inilah dia. Oke, contoh pada tabel tadi. Oke, kita lihat kembali tabelnya. Nah, pada tabel ini tertera ada nomor fakturnya dan ada kode-kode serta potongan harga tersebut dimasukkan ke dalam suatu tabel. Oke. Di sini ini contoh tabel pada tidak normal. Mengapa ini dikosongkan semua? Ya, ini dikosongkan karena termasuk dari ciri-ciri tidak normal, dia kosong di sebelah tabel paling bawahnya. Tidak sebagian diisi. Nah, mungkin teman-teman dapat mengerti ini. Namun sistem komputer tidak bisa membaca suatu tabel tersebut. Maka dikatakan contoh tabel tidak normal atau anomali. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, contoh bentuk normal pertama atau 1NF. Dalam bentuk normal pertama ini, dari bentuk tidak normal dipisah-pisahkan berdasarkan field yang tepat dan semua record harus lengkap. 2. Dari bentuk normal pertama dapat dipisahkan 11 field. Oh, maaf ya, tadi kita 13 field ya. Dan semuanya akan disimpan dalam satu file. Sehingga hasil baru bentuk normal pertama dari pemisahan bentuk tidak normal dari nota di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini. Contoh pada tabel 1NF atau normal pertama tadi, bentuk tabelnya sebagai berikut. Nah, ini dia contoh tabel pertama. Tadi tabelnya sama ya, cuman yang membedakan yang tidak normal tadi, bagian tabel yang paling bawah tidak diisi. Nah, sedangkan contoh tabel pertama yang sekarang ini yang saya bahas, seluruh tabel dan isi-isinya harus lengkap. Harus jelas dan bisa dibaca. Nah, itulah perbedaan dari contoh tabel yang tidak normal dan tabel pertama ini. Kira-kira seperti itu ya, seluruh tabelnya diisi sesuai dengan tabel yang ini, yang tertera di ini, di bon pembelian. Oke, tidak ada
Tidak ada yang tidak diisi karena nanti filenya tidak bisa dibaca oleh komputer. Nah, kira-kira seperti itulah. Oke, kita lanjut. Oke, bentuk normal kedua. Langkah selanjutnya adalah dari bentuk normal pertama dicari kunci kandidat dari field-field yang tersedia untuk dijadikan menjadi kunci primer. Nah, adapun kunci kandidat dari contoh nota di atas adalah 1. Nomornya, 2 kode supplier, dan 3 kode barang. Kunci primer adalah kunci utama atau kunci kandidat kunci utama. Oke, dengan mengacu 3 kunci kandidat tadi dan melihat ketergantungan field-field yang bukan kunci pada field yang menjadi kunci kandidat, maka pada bentuk normal kedua bisa dibuat 3 buah file atau tabel. Oke, mari kita lihat bentuk tabel yang kedua. Oke, nah tabelnya sama persis seperti tabel yang pertama tadi, yang tertera yang tadi saya lihat, yang saya berikan di tabel yang pertama sekali. Oke, pada tabel supplier ini, tadi kan ada ini, yang ini, kunci kandidatnya terbagi menjadi 3 bagian. Oke, kita bahas pertama tabel supplier. Oke, tabel supplier dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kode parts. Bentar ya. Oke, kode parts ini kode parts ini. Nah, ada di bagian ini, nama kodenya. Oke. Di suatu barang atau pembelian transaksi dimanapun, contohnya di Alfamidi, di Indomaret, dimanapun. Nah, untuk mengetahui suatu barang itu, maka sesuatunya harus dicari melalui kode. Kode kalau bisa dicari melalui nama, dari kode pun bisa. Nah, dan itu dibagi jadi 2 bagian. Ada kode dan ada nama parts-nya. Ini, tabelnya ini. Oke. Yang kedua kita masuk ke tabel nota. Tabel nota itu bagian dari ini. Dalam tabel ini. Ya, ini. Oke. Semua harus diisi lengkap termasuk pada tanggal pembelian, nomor fakturnya yang ada tertera di nomor faktur yang ada tertera di sini di bagian sebelah kanan kita. Nah, juga ada kode parts. Kode partsnya bentar ya. Oke, anggap saja sudah ada nomor fakturnya. Oke, kita masuk ke kode partsnya yang ini. Oke, kode partsnya sesuai barang, nama barang, kode barang yang kita ingin membeli barangnya. Kode barang tersebut dan nama parts, yaitu nama barang yang akan kita beli. Nah, ada nama, ada kode. Nah, itulah dia. Ada juga kuantum, seberapa banyak yang kita beli barangnya. Oke, begitu juga ada tertera dengan harga pada label pembelian. Label pembelian tersebut contoh kode parts yang pertama. Nah, itu ada harganya 27.000 per 1 kuantum. Oke, berarti jumlah keseluruhannya kalau ditambahkan menjadi 50 sekian lah. Nah, diberikan diskon sekian. Oke, kira-kira seperti itu. Dan harganya juga. Oke, situ dapat juga diskon. Seperti tadi yang saya katakan, mendapatkan diskon dari hasil pembelian yang kita beli. Nah, masuk seperti jumlah yang tadi juga yang saya katakan, jumlahnya sekian-sekian di diskon menjadi sekian persen, sekian ribu. Itu contoh seperti di label 52.000. Oke. Kemudian dapat potongan. Potongan itu termasuk diskon tadi ya, diskon yang di situ. Ya, dan masuk ke total pembelian barang. Nah, itu jumlahnya semuanya ditambahkan. Oke. Nah, kita masuk ke tabel barang. Nah, tabel barang tersebut ini mencakup ke kode yang seperti tadi yang saya katakan, kode barang, kode parts, nama parts. Maaf ya, ini tadi nama parts bukan nama barang. Sepertinya sama saja sih, sama dengan barang yang kita belikan. Nah, termasuk juga ke dalam harga ya, atau total atau jumlah lah, harga lah, sama lah itu semua. Oke, kita masuk ke slide yang berikutnya. Oke, bentuk normal ketiga atau 3NF. Membuat tabel atau pemisah berdasarkan fieldnya bukan kunci kandidat, membuat ketergantungan data atau dependensi. Kedua, bentuk dari ketiga ini sama.
dengan bentuk yang kedua seperti Oke, maaf ya guys, tadi ada kendala sedikit, jadi saya tidak nampakin wajah. Saya lanjutin topik saya. Oke, kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu bentuk normal ketiga. Oke, ciri-ciri ataupun ringkasan dari bentuk normal ketiga itu membuat tabel atau pemisah berdasarkan fieldnya, bukan kunci kandidat, membuat ketergantungan data atau dependensi. Dua bentuk dari ketiga ini sama dengan bentuk yang kedua sebelumnya. Nah, contoh bentuk yang kedua itu seperti ini. Ini tabelnya sama persis, sama kayak bentuk yang kedua. Maka disebut mereka sama. Tidak ada perbedaan sama dengan ini yang bentuk keduanya. Tabelnya juga sama, tabel nota dan tabel barangnya juga sama. Jadi bentuk kedua dan ketiga itu bisa dikatakan sama seperti penjelasan tadi. Oke, cara dari tabel yang ketiga pun sama seperti tabel yang kedua. Nah, ini sama dia caranya. Nah, inilah dia. Sama seperti ini. Ini juga ini dari tabelnya ini. Dari tabelnya ini tadi kan kita pindahkan menjadi tabel ini. Nah, sama seperti ini dia tabelnya. Oke. Nah, bentuk ketiga ini juga sudah termasuk bentuk normal. Iya, bentuk normalnya sama seperti tabel ini. Dia normalnya ada dari kode harga, ada dari tanggal, ada dari faktur, ada dari nama barang, kode barang atau parts, ada kuantum, ada jumlah harga, ada diskon, dan total keseluruhan barang yang dibeli. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari topik pembahasan saya. Terima kasih dan salam sehat bagi kita semua.